Shalom, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, maka dia akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Dengan perkataan firman Tuhan ini, maka kita tahu, saat Tuhan menegur kita, saat Tuhan menghajar kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita, apakah itu berupa teguran, dan ketika Tuhan tegur demi tegur kita nggak mau dengar, maka step berikutnya Tuhan akan hajar kita. Ketika kita mengalami itu, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, maka sikap hati kita, kita harus merelakan hati kita harus terima dengan ucapan syukur, dan kita harus memutuskan untuk bertobat. Apa yang namanya bertobat? Bertobat adalah berbalik daripada jalan-jalan yang salah. Bertobat adalah untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bisa salah nggak? Iya, manusia pasti bisa salah. Nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan tegur kita melalui banyak hal, mungkin melalui kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar, mungkin melalui teguran nyata-nyata dari seseorang, atau teguran yang terjadi dengan Tuhan izinkan perkara demi perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam hidup saya, acap kali Tuhan tegur saya. Tetapi ketika Tuhan tegur saya langsung introspeksi diri. Apa ya kesalahan yang saya buat? Apa ya yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Saya langsung ketika Tuhan tegurkan, belum saya lakukan, masih ada di dalam hati saya atau di dalam pikiran saya, belum saya lakukan, saya langsung minta ampun dengan Tuhan, saya langsung bertobat dan tidak melakukannya. Saudara-saudara, kenapa? Karena saya tidak mau ketika ditegur Tuhan, dan saya tidak bertobat, lalu saya sampai dihajar Tuhan. Bahkan ketika saya khotbah, apa doa saya? Tuhan, kalau aku salah, tegur aku. Saat Tuhan tegur aku tidak mendengar, step berikutnya sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan hajar aku. Kalau Tuhan hajar aku sudah Tuhan mengalami hal yang buruk dan aku masih bebal, Tuhan lemparkan aku jauh-jauh sehingga tidak akan ada seorang manusia pun yang menolong aku. Kenapa saya berani di atas mimbar berdoa demikian? Hal itu sangat baik bagi saya, sehingga saya tidak mau sampai dihajar Tuhan, maka saya ditegur Tuhan aja, saya langsung stop. Baru berpikir yang gak benar, baru berpikiran saya salah, Tuhan tegur saya, langsung saya bertobat. Karena saya nggak mau dihajar Tuhan. Apalagi saya bikin statement, kalau dihajar saya masih bebal, lemparkan saya jauh-jauh dan tidak ada manusia yang bisa tolongnya. Saudara, ini statement bukan main-main. Kalau kita bicara statement dengan Tuhan, apalagi di atas mimbar, itu tidak main-main. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita ditegur Tuhan melalui apapun juga, sikap hati kita bertobat. Jangan sampai dihajar Tuhan. Satu kali saudara, baru-baru ini Tuhan taruh pada saya untuk menegur seseorang. Dan saat Tuhan taruh pada saya untuk menegur seseorang, saya bilang, Tuhan, kalau saya tegur dia, nanti dia tidak berjemaat lagi. Nanti saya disalahkan yang lain. Tuhan katakan, kamu pilih, kamu tegur dia atau kamu yang kuhajar. Ketika kamu tegur dia, dia mau melakukan atau tidak, itu pilihannya.
Tapi kalau kamu tidak menegur dia, kamu yang dihajarnya. Saat kamu menegur dia, kamu menyelamatkan dirimu supaya aku tidak hajar. Maka dari itu saya tegur dia. Saudara, setelah saya tegur dia, saya bicara dengan anak saya Wira, saya juga bicara dengan Sam. Karena apabila orang itu tidak terima ditegur, dia akan keluar dari gereja. Saya katakan, Mami lakukan bagian Mami. Karena Tuhan mengasihi dia, maka Tuhan mau Mami menegur dia. Dan singkat cerita, ternyata 2 minggu setelah saya tegur itu, dia mengalami sesuatu hal yang ternyata Tuhan sendiri yang sudah menegur dia. Saudara-saudara, ketika Tuhan sendiri yang sudah menegur dia, dia punya sikap hati, dia tahu salah. Dia minta ampun dengan Tuhan, dia betul-betul minta ampun dan dia minta maaf dengan saya. Saya katakan bagi saya tidak apa-apa, sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan dengan sebuah ketulusan. Maka Tuhan akan mengubah setiap yang buruk di dalam hidupmu yang kau alami saat ini, itu akan berubah menjadi baik. Bahkan apa yang tidak ada di dalam hidupmu, Tuhan akan buat menjadi ada. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam hidupmu, itu akan menjadi mungkin. Saudara-saudara, firman Tuhan ya dan amin. Bagian kita adalah percaya dan melakukannya. Yang percaya dan mau melakukannya bersama-sama dengan saya katakan amin. Semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.